Itu mainannya. Coba kalau main pedadak setan kagak ada di sana. Karena orangnya udah jadi. Nah itu. Setan nongkrong di masjid, setan nongkrong di musola, setan nongkrong di tengah-tengah kita, orang-orang yang senantiasa ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baru duduk dikit semutannya udah parah benar. Pala bawahnya pengen nyungsep aja. Itu kalau tengah dibentet, apalagi malam begini, masya Allah, terasa. Semoga aja malam ini Allah kuatkan mata kita, Allah kasih kita kesehatan. Kita doa bareng-bareng ya. Allahumma paksain. Nah, cakep dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimul jabbar, wal alimu bima fil dhamair wa khafiyil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah malikus samawati wal ard, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa idh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqal islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Sadaqallahul azim. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah summa na'udzu billah. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah, yang sama-sama kami muliakan segenap alimil ulama, para hujjaj, wabil khusus ayahanda Al-Hajj Umar Sugitisna beserta ibunda, para tokoh masyarakat, Bapak Kiai Haji Salmanan, Bapak Ketua RW dan jajarannya, para Ketua RT dan jajarannya, Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah dan juga Masjid Al-Kausar beserta jajarannya, dan tidak pula lupa saudara-saudara kami, para pendekar dan calon pendekar dari Padepokan Trakspor Margaluyu, baik yang di Pondok Arum, yang di Julumudi, yang di Rawalele, yang di Kota Bumi, yang di mana lagi ya? Hah? Ciledug mah belum ada pendekarnya. Ciledug mah cerek semua.
asal dikentak aja ngibrit gimana coba itu. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak lupa para ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini tetap setia untuk menghilangkan penat bapak-bapak. Jadi kalau ada yang ngantuk dikit silakan memandang ke depan kita. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Malam ini ada yang mendorong dan memaksa saya untuk berpakaian hitam-hitam kayak begini. Soalnya ini acara bukan main, luar biasa. Udah dipesenin sama Pak Dadang, jangan lupa kudu hitam. Soalnya gak ada ceritanya pendekar pakai pakaian pink. Ya udahlah, kita pakai yang hitam sekalian. Pak Kosasi juga pakai yang hitam-hitam, ya udah kita ikutin aja. Apalagi ada yang pakai baju-baju ipsi, masya Allah makin angker. Takut salah ngomong agak aman kita sampai celeduk nih pulang. Makanya di sini emang benar-benar kudu diraut ini omongan biar kira-kira nyaman didengar dan bisa memberikan sedikit penyegaran untuk kita semua. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan Al-Habib Abdurrahman Al-Khilid memberikan banyak tausiah tentang berbagai macam fenomena yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita, di mana keadilan sudah tidak utuh mendapatkan perhatian, di mana al-musawwat bainan nas bil hukam sudah tidak benar-benar berdiri tegak di hadapan kita. Masalah ini bukan hanya hari ini kita hadapi. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian ribu tahun yang silam, 1500 tahun yang silam, sudah menyatakan dengan jelas pada suatu waktu ketika beliau tengah bersama dengan para sahabat, lagi kongkok bahasa kita, lagi ngopi bareng bersama para sahabat. Beliau bilang kepada sahabat, wahai saudaraku, wahai sahabatku, kata Nabi, yusiku ala ummati, yusiku alaikum ala ummati. Di mana orang Islam pada saat itu, kata Nabi, jauh dari berbagai macam hal yang indah. Beliau mereka bagaikan hidangan lezat yang sedap di meja makan. Mereka bagaikan hidangan lezat yang siap disantap oleh siapapun di hadapan mereka. Di sini akan terjadi, kata Nabi, umat Nabi bagaikan hidangan lezat di meja makan, siap disantap oleh siapapun. Boleh dipukul mundur oleh musuhnya, siap dihantam dari kanan dan dari kiri, dijorokin dari belakang. Sahabat terkejut, Pak. Kenapa seperti ini? Mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah ini lantaran kami sedikit pada masa itu? Apakah lantaran ini kami minoritas? Apakah karena kami sudah tidak tekbal lagi mungkin? Lantaran apa? Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, la bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian pada hari itu banyak. Jepah kalau kata orang bilang di situ itu, orang juru mudik yang ngomong. Jepah, pating belerot. Saya mah aslinya pun kaulo niki saking Jawi, Pak. Cuma ya alhamdulillah kaulo saged matur basa Jawa, basa Betawi ge saged. Jadi di sini kata Nabi banyak umat Islam. Bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian pada hari itu banyak banget. Walakinnakum gusaa'un ka gusa'is sayr. Tapi banyaknya kalian, kata Nabi, bagaikan gusa'un, bagaikan buih di tengah lautan. Ka gusa'is sayr, buih di tengah lautan yang terhempas dari kanan ke kiri. Ditiup ke depan, ngikut ke depan, ditarik ke kanan, ngikut ke kanan, dibawa ke kiri, ngikut di kiri, dihancurkan terbelah ombak, hancur tubuh berkeping-keping tiada bersisa. Para sahabat kaget. Walakinnakum gusaa'un ka gusa'is sayr wal yaqzafanna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, kata Nabi.
Bahkan kagak cuma begitu, kalian sudah dipandang remeh, kata Nabi. Kalian sudah tidak dianggap berwibawa di hadapan musuh-musuh Allah. Kalian sudah tidak punya lagi kehormatan di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nggak ada namanya lagi. Sudah tidak ada yang menghormati kita. Banyak iya, tapi tidak hormat. Bukankah kita hari ini harus tunduk di bawah ketek Cina misalnya? Maaf kalau ada yang Cina. Bukankah kita harus sujud di bawah orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita gentar, kita takut untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah? Tidak sanggup kita berkata di hadapan mereka. Beksi jurus 1 nyampe jurus 100 dia apa? Belum yang cingkrik main pukulan dia bisa. Belum berbagai macam ilmu lain. Kebal amat bacokan. Apa ada yang Betawi pinggir? Emang begitu mainannya beksi paling dan. Belum yang kagak kebal sama bacokan, kagak kebal sama senjata, nggak bisa diapa-apain oleh bom, di granat dia doang yang itu. Tapi kalau udah diunjukin duit, siapa yang kebal? Siapa yang kebal kalau udah dikasih sodorin duit? Jangan kata cuma diketekin, sujud di hadapan musuh Allah kita lakonin. Itu bukti kita hari ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi bilang la yarzafanna minkum fi qulubikum al-wahnu, kata Nabi. Ini lantaran sudah terjangkit dalam hati kalian itu penyakit wahan. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ma huwal wahnu? Penyakit wahan apa sih? Kira-kira kalau kita ngecek di Sari Asih ketemu nggak tuh penyakit wahan? Kali kita pengen ngecek di rumah sakit Siloam yang gedean dikit, apa di Mayapada, kali ketemu penyakit wahan. Nabi bilang, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang namanya penyakit wahan adalah demen sama dunia, takut sama mati. Masih demen sama dunia, Pak? Masih takut sama mati? Ya sama itu, nggak ada bedanya. Kita juga sama dunia demen, sama mati takut. Itu fakta kita. Artinya bukan berarti kemudian kita pengen buru-buru mati. Bukan juga lantaran karena kita demen sama dunia, nggak boleh sama dunia, silakan, tapi jangan sampai keluar dari karidar Allah. Sekarang ini Muslim Indonesia mayoritas, tapi kenapa maling yang ketangkap Islam, copet yang ketangkap Islam, haji lagi kadang-kadang, kan parah. Saya bukan ngatain yang haji, mentang-mentang saya belum haji. Doain lah, insya Allah kita sama-sama berangkat, amin. Kita sama-sama berangkat, amin. Tahun depan kita berangkat, amin. Mana kayak berangkatnya, penting berangkat aja ya. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Terbukti di negara kita. Yang baru saja kabur Nazaruddin, hakim yang terangkap Syarifuddin, Islam semua. Ini kata Nabi, antum kasir lakinakum gusa'un ka gusa'is sayf. Banyak tapi kagak punya kekuatan. Lantaran apa ini terjadi? Karena penataran mental kepada kita semua yang tidak kita lakukan sejak dini. Harus ada proses kaderisasi, harus ada proses pengembangan diri, pemantapan akidah agar kita mampu menghidupi diri kita, keluarga kita agar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan tiba suatu zaman atas umatku, kata Nabi, la yabqal Islam illa ismun, tidak lagi tersisa Islam kecuali sekedar namanya, wala minal Quran, dan tidak ada yang tersisa dari Al-Quran illa rasmun, kecuali sekedar tulisannya. Pak,
Islam itu kan pernah masuk daratan Eropa, betul? Betul aja, mau udah belajar? Belum. Islam sudah pernah menyentuh daratan Eropa. Islam pernah menguasai Spanyol. Islam pernah menguasai 1/3 dunia. Luas jajahan Islam saat itu. Luas ekspansi Islam. Tapi bukankah hanya sekarang Islam di Spanyol tinggal nama? Bukankah Islam di Eropa cuma tinggal nama? Di sana masjid sudah berubah menjadi gereja-gereja. Di sana Al-Quran sudah hanya tinggal tulisan yang dimuseumkan. Bahwa Islam pernah ada di kampung dia. Apakah ini juga akan terjadi di kampung kita? Akan datang suatu masa, kata Nabi, di mana Islam hanya tersisa tinggal nama. Apa kita ridha? Apa kita rela kalau pada suatu hari di zaman 2100 misalnya terkesan sebuah kalimat Islam pernah mampir di Pondok Aru, Masjid Miftahul Jannah berubah jadi gereja Bethlehem misalnya. Apa kita rela? Apa kita rela melihat kampung kita diacak-acak dengan kegiatan yang seperti ini? Karena hari ini mereka tidak menghancurkan kita dengan perang. Tidak. Mereka paham bahwa umat Islam masih terpengaruh oleh roh jihad. Ketika Islam diacak-acak akan berdiri berbagai macam dunia hingga harus maju meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang terhunus, darah membuncah di mana-mana. Ini berkorbannya semangat muslim. Tapi hari ini mereka tidak menghantam kita dengan senjata. Mereka tidak menghina kita dengan berbagai macam persenjataan. Tidak menghancurkan kita dengan kekuatan, tapi menghancurkan kita dengan menghancurkan ideologi anak-anak muda kita. Islam dijauhkan dari nilai-nilai keislaman. Islam dijauhkan dari nilai-nilai akhlakul karimah dan sopan santunnya. Islam dijauhkan dari nilai-nilai Al-Quraniyah. Mereka bantu pembangunan masjid kita. Mereka bantu pembesaran masjid dan musola kita. Hingga musola dan masjid ada di setiap kampung dan di setiap gang. Tapi masjid yang kita bangun hanya memunculkan decak kagum dalam diri kita. Ini masjid botok banget. Kayak bocah perawan belum genap 17 tahun botoknya. Tuh, saking legitnya. Masjid legit, darotin dari dindingnya. Enak banget kayaknya. Enak dipandang, kubahnya besar, kalau di dalam adem, yes, adem banget. Nginjek kaki kita ke lantai masjid, adem, enak banget. Kira-kira masjid kayak begitu enak buat sujud atau tidur? Ya kita buktiin aja. Coba sekali-kali kita main ke Al-Adram. Apakah lebih banyak yang mensujudkan jidatnya ke lantai, membasahi bibirnya dengan zikrullah, memutar tasbihnya menghamba kepada Allah, atau hanya sekedar numpang berak misalnya, atau hanya sekedar melemaskan kaki senderan ketiduran, bangun-bangun duduk johor, bangun-bangun duduk lohor, bangun-bangun duduk menggerib kadang lewat dari menggerib. Orang saya pernah kemarin ceramah di sono, salah seorang ustadznya aja tidur di tempat imam. Saya cari ini mana panitianya ini, sono mari, lagi tidur. Kalau saya sebutin namanya dia kenal, diaduin. Gue agak dipanggil lagi besok ke situ. Coba kita main ke Istiqlal. Banyakan yang pacaran, banyakan yang dagang, apa yang sholat sunnah di situ. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Masjid dibangun tapi dijauhkan dari nilai-nilai spiritualitas. Makanya nilai spiritualitas kita bangun dari kampung-kampung. Nilai spiritualitas kita bangun salah satunya lewat olahraga, zikir, nafi isbat. Kita bangun spiritualitas, menghamba kepada Allah, memasrahkan diri kita hanya kepadanya. Karena kembalinya segala itu adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita harus memupuk generasi kita.
Kita harus ciptakan kader-kader pemuda yang siap untuk membela kehormatan bangsa dan membela kehormatan agama. Karena hari ini Islam tidak hanya sekedar memilukan, tapi Islam juga sangat memalukan. Memalukan diri kita, memalukan agama kita, memalukan sang penggawa yang membawa ajaran Nabi Allah, membawa ajaran Islam ini kepada kita. Karena ternyata nilai-nilai Islam dan keimanan masih jauh dari jiwa kita. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi bagaimana cara mendidik putra dan putri kita? Bagaimana kita membangkitkan rasa nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan di antara kita? Bukan harta yang harus kita kejar. Walau Allah tidak pernah membendung kita untuk mendekati harta. Boleh kita cari, boleh kita kumpulkan, boleh kita maksimalkan apa yang kita miliki, tapi jangan sampai terlepas daripada akidah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah ada kekhawatiran di dalam hatinya, pernah ada kerisauan di dalam hatinya, pernah ada ketakutan di dalam hatinya, yang kemudian Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, beliau bilang, ma ta'buduna min ba'di. Itu yang Nabi Allah khawatirkan. Ini yang Nabi Allah Ibrahim khawatirkan. Duhai anakku, apa yang akan engkau sembah sesudah bapak mati? Apa sesembahanmu sesudah ayah tiada? Apa yang akan engkau sembah sesudah ayahmu ini meninggalkan dunia? Ketika Allah pisahkan antara jiwa dan raga ayah, ketika Allah akan mencabut ruh ayah, menempatkan ayah di sisinya, apa yang akan engkau sembah? Ini yang menjadi perhatian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kan lebih banyak mikirin, Tom, kalau gue mati lu makan apa ya? Lakon neraka memang segitu-gitunya. Kan kita banyak mikirin gini. Waduh, anak lu kan masih kecil banget, loh. Bapak udah dekat lagi pensiun. Ini yang jadi pikiran kita. Tidak pernah dipertanyakan, Tom, besok kalau bapak lu kagak ada, apa yang bakalan jadi sesembahan lu? Apakah lu masih mau nyembah Allah sebagai Tuhanmu? Apakah engkau akan kembali kepada Lata, Manat, Kuda? Atau engkau akan menyembah hal-hal yang lainnya? Bahkan menyembah harta, menyembah jabatan, atau sujud di bawah ketek kepala bagian? Begitu. Apa yang akan kita sembah? Hartakah demi kehidupan kita, jilat atas, injak bawah, tendang depan, dan pukul belakang? Apa ini yang engkau lakukan? Ataukah engkau akan mencari kehidupan entar serah halal kek haram kek, yang penting gua makan, Mbak? Apa itu ukurannya? Kan kita kadang-kadang ngomong, Pak, ya jangan kata yang halal, yang haram aja repot benar. Yang haram udah kata kita repot. Nyolong ayam aja berat banget kayaknya, susah benar. Pos kamling keliling dulu tuh nyolong ayam, apalagi nyolong yang lain. Korupsi makin repot sekarang, yang ngawasin banyak banget, tapi masih bisa aja itu aja. Masyaallah hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita lebih banyak bertanya pada anak kita, kekhawatiran kita adalah ma ta'kuluna min ba'di, apa yang bakalan engkau makan setelah ayahmu tiada? Padahal Nabi Allah Luqman yang kemudian Allah abadikan dalam surah Luqman, beliau berkata, yang Allah firmankan, wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dia menasihati anaknya. Luqman bilang, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau menyembah selain Allah, jangan engkau meminta selain kepada Allah, jangan engkau memohon selain kepada Allah. Itu yang Luqman minta dari anaknya. Inna syirka la zulmun azim. Kita lebih repot menyiapkan anak kita menjadi insinyur, menjadi dokter. Kita repot nyekolahin anak kita. Musim sekolah SMP sono kagak diterima, sini kagak diterima.
kepala itu pecah 12 kalau bisa. SMP sono nggak terima, sini nggak terima, bahkan SMP yang kagak ada muridnya aja kagak mau nerima. Ya orang bocah koplak gimana koplak tahu gak, cepeng lah tuh, asal kita goyang klotok begitu bunyinya, kagak ada yang menerima jadinya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini yang kita khawatirkan. Padahal yang pertama tuntunan Al-Quran adalah tanamkan akidah sedalam-dalamnya, sehebat-hebatnya sampai dasar hatinya, sehingga tidak ada lagi yang menggoyah akidahnya, sehingga dia akan mampu menjadi penerus perjuangan estafet perjuangan kita sebagai orang tuanya. Tuh yang pertama. Baru yang pertama itu berapa sih? Mau pulang di bawah? Oke, sorry. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tuntunan Al-Quran adalah ciptakan anak ini mengenal orang tuanya. Kita kan sudah diobrak-abrik oleh budaya, berbagai macam budaya. Kadang-kadang sopan santun, rasa ta'zim, hormat sama orang tua sudah tidak mau kita lakukan. Bahkan kibang cium tangan aja berat banget. Ketemu bapak, Dedi, apa kabar tuh? Pengen gaya, emang di kampung biasa dipanggil babe sama nyak, pengen panggil Dedi sekarang mah. Kontrakan apa udah jalan lagi tuh, pembangunan. Sekarang nggak mau dipanggil babe, panggil Dedi. Kamu, Dedi, mau mana nih? Belum lagi yang bokap, nyokap, bonyok semua kan gitu. Santai banget, padahal Allah suruh dalam Al-Quran. Wa wassaynal insan, dan kami telah wasiatkan kepada manusia bil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Buat baik pada orang tua apa sih? Emang orang tua minta pembebasan tanah, orang tua minta beliin Jaguar, Lamborghini dan Ferrari kan enggak? Tapi hormatin orang tua. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar, mereka yang telah yablughanna indakal kibar ahaduhuma wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, dia yang telah mengandung kita, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dengan rasa payah yang teramat payah. Betul kan? Ibu-ibu yang bilang betul. Ya bu, betul ya, payah. Dan kadang laki juga diajak payah jadinya. 3 bulan musim nangka pengen durian, musim durian minta kuaci, susah nyari kuaci. Apalagi nyari buni sekarang susah. Asal kagak minta jamblang aja udah susah banget nyarinya itu. Minta jamblang kita kasih genuk dari hari. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dengan rasa sulit yang teramat sulit, payah teramat payah. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini, kemudian disusui 2 tahun minimal 2 tahun. Ada yang sampai aki-aki masih nyusu. Yang tawanya paling kencang aki-aki. Kalau Pak Gilyadis udah nggak usah dikata deh itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Di penghujung ayat Allah bilang, Anisirli wali walidayka ilayyal masir. Dalam hal ini Allah satukan bersyukur kepada Allah secara langsung dengan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Makanya Nabi bilang ridallah fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita. Amarah Allah terletak pada amarah kedua orang tua kita. Kadang-kadang melihat bocah sekarang sama bapak itu berani banget. Berani. Minta motor bagi beliin, golok keluar. Ada yang rasanya kali aja. Minta kawin nggak dikawinin, apa aja diacak-acak sama dia. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Perintah Allah yang kedua, tanamkan rasa hormat kepada kedua orang tuanya. Tanamkan rasa hormat kepada kedua orang tuanya.
karena orang tuanya yang akan membawa dia juga, ridho orang tuanya akan membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau orang bid'ah sekarang cium tangan aja kagak boleh, aneh-aneh. Ngusap muka habis sholat kagak boleh. Itu bocah kagak pernah ngaji yang begitu. Jelas saja saya bilang kagak pernah ngaji. Coba kalau orang ngaji jelas dalam Fathul Bari dikatakan yang namanya sholat itu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim wa bisara itu arkanis sholat. Yang namanya sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Allahu Akbar, masuk takbir, udah sholat. Sebelum takbir belum sholat. Makanya kalau di Betawi, maaf, di Roblong kampung saya, yang namanya nyuruh orang sholat dikebukin di sana, haram hukumnya. Betul, haram hukumnya. Kalau orang lagi sholat disuruh-suruh kan nggak boleh. Allahu Akbar, itu ambil kopi bapak itu nggak boleh, itu haram. Apalagi orang ajar kan, ajar kita orang ajar ngomong, waduh habis urusan. Ya, ajar ngomong habis urusan dia. Yang fatal ngomong bohong boleh, itu fatal benar. Ngomong bohong boleh, ya tiba ngomong bohong doang kayak bohong kan boleh aja begitu mah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang namanya sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lah kalau habis salam usap muka boleh nggak? Boleh nggak? Habis salam kemudian salam-salaman boleh nggak? Habis salam zikir boleh nggak? Habis salam doa boleh nggak? Habis salam tentu baik, sah sholat kita. Ya. Salat maghrib 3 rakaat terus kita assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi aja. Itu sholat sah nggak? Sah. Siapa yang bilang kagak sah? Sah. Udah sah. Salah. Lah ini dia bilang usap kepala katanya bid'ah. Bocah kagak pernah ngaji. Salaman kagak mau, kagak pernah ngaji. Karena yang namanya sahnya sholat dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan habis assalamualaikum. Jangankan salaman, kentut boleh. Ya, jelas. Kadangnya ada juga yang kakinya dilebar-lebarin, nyari kelingking orang, pengen nginjek dia kayaknya belum keinjek, belum puas. Bilang, kenapa begitu? Supaya setan yang lewat. Ya benar, cuma di setan lewat sangkangannya. Biar mampus ya Pak. Masyaallah hadirin wa subhanallahi mukminin rahimakumullah. Ini makanya diharuskan ngaji anak-anak kita, pemuda-pemudi kita. Ini yang banyak karena bukan orang tua. Anak-anak muda yang jatuh kepada pemahaman-pemahaman seperti ini, yang namanya sarrul umuri, ini yang saya baca tadi di depan. Sarrul umuri muhdatsatuha, yang baru, yang buruk itu yang kagak boleh. Yang jelas-jelas bid'ah adalah megang iPad buat nonton porno ketika sidang DPR. Itu yang jelas bid'ah itu bid'ah. Bid'ah dolalah muharramah sayyi'ah, ada pembenarannya sedikit pun. Lagi sidang paripurna megang iPad sebagai barang baru dipakai buat nonton porno. Itu kagak boleh, bid'ah. Besok bilangin aja kalau ketemu yang model begitu. Ya saya kagak watain orang. Ya kita bisa mikir sendiri di selingkungan kita banyak jepah yang begitu. Udah kacang. Ya, amprak-amprakan. Kalau kita tidak tanamkan akidah kepada pemuda-pemuda kita, jangan salah kalau berapa puluh tahun akan silam di sini tinggal nama bahwa Islam pernah ada di sini. Kalaupun ada, ya itu yang tadi dibilang Habib, dikit-dikit haram, biarin deh, emang dasar bocah haram. Ma'asyiral hadirin wa subhanallahi mukminin rahimakumullah. Tanamkan yang namanya hormat kepada kedua orang tua kita. Tanamkan rasa hormat kepada kedua orang tua, karena ini akan membawa dia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, anjuran daripada Al-Quran, tanamkan yang namanya sikap akhlak moral, yang namanya kepribadian yang utuh kepada mereka. Karena dari sini kita melihat mereka bagaimana perkembangan akhlaknya.
yang sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian yang tidak tahu sesuatu apapun. Kagak tahu sesuatu. Kalau kan ada bocah baru lahir langsung bisa cingkrik main pukulan. Bocah baru nongol bergabung dengan Beksi, udah paham yang namanya GS Margaluyu jurus 1 sampai 10 sampai jurus kawinannya. Kan nggak ada. Lo orang saya sampai sekarang baru jurus 2. Ini kudunya yang ceramah ini Pak Dadang sebenarnya. Yang kudunya ceramah Pak Dadang sudah penguasa dari sekian jurus-jurus tersebut. Tapi insya Allah di bawah didikan Pak Dadang nanti saya akan tambahkan, saya akan pelajari satu-satu jurus tersebut sampai akhirnya. Insya Allah. Semoga Pak Dadang panjang umurnya, amin ya Rabbal. Karena namanya mati boleh jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Bisa juga yang muda belakangan, yang tua duluan. Mereka udah baik panjang umur. Lah kalau yang muda duluan kesian dia, gotong kita repot. Tapi kalau kita masih kuat, gotong dia kan gitu. Masyaallah hadirin wa yazuratal mu'minin rahimakumullah. Ini yang ketiga, tanamkan akhlak dan kepribadian kepada mereka. Kalau sudah jelas akhlaknya, sudah cakep akidahnya, sudah mau ta'zim kepada kedua orang tuanya, kita lihat bakat dia. Ini bocah bawahnya nendang mulu. Apaan dia tendang? Ada botol tendang, ada batu tendang, bocah goblok. Ada apa aja tendang, ada kaki ditendang. Oh ini bocah pengen jadi pemain bola, masukin ke sekolahan bola. Jangan bocah nggak pernah mau ngapal, nggak bisa. Paksain masuk pesantren, suruh ngapalin alfiyah, jangan kata alfiyah. Jurumiyah aja, al-alamu huwa lafzun. Lafzun apaan itu ya? Kita agak selesai satu bait juga. Nah, sesuaikan dengan bakat dia. Kita iringi dia hingga pada suatu hari ketika dia tampil menjadi seorang profesor, dia akan tampil menjadi profesor yang kuat akidahnya, yang baik akhlaknya, dan tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Kadang-kadang kan kita sombong, Pak. Emak gua goblok banget sih. SR aja kagak lulus. Kalau kita kan ketahuan doktor tuh. Sombong sama orang tua. Kalau orang tua saya bilang katanya namanya orang tua itu kayak Quran butut. Kadang-kadang dibaca susah banget kayak Quran butut, udah bolong udah mari. Makan raya butut susah dibaca. Karena apa yang mereka pikirkan beda dengan masa kita. Tapi kata orang tua saya bilang kalau dilengkapi mah tetap baik walau. Enggak boleh dilengkapi. Bagian kata Quran butut udah kagak bisa kebaca, kagak boleh kita lengkapi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta hidayah Allah agar orang tuanya masuk pada Islam, tapi sampai mati masih menjadi penyembah berhala. Apa Nabi Allah Ibrahim marah-marah ngamuk-ngamuk sama kedua orang tuanya? Orang yang mukmin paham bagaimana seharusnya menghormati kedua orang tuanya. Apalagi baru timbang titel S1, S2, steler, semambu, ya itu gampang dicari. Gampang, sambil merem juga bisa. Sambil merem bisa, kalau emang matanya nggak bisa melek. Ya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Minimal 3 ini yang kemudian kita rapatkan. Minimal 3 ini yang kemudian kita pegang dalam mendidik putra-putri kita. Bagaimana kita tancapkan akidah, perkenalkan kepada nabinya, perkenalkan kepada Allah, perkenalkan kepada para sahabat, para kiai, para ulama, para habaib, kemudian perkenalkan kepada Islam sebagai tuntunan yang terbaik. Baru isi bakat dia, tanamkan keyakinan bahwa dia harus mampu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menghormati kepada kedua orang tuanya. Tapi untuk menjadi orang tua yang seperti ini kan tidak gampang. Ada syarat tertentu buat orang tua agar dia bisa diikuti, dipanuti oleh putra-putrinya. Kalau saya bahas malam ini juga kagak bakalan sampai karena udah perlu reot duluan, perlu merem duluan. Insya Allah tanggal 4 Juli kalau Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan,
akan ada Isra Mi'raj di Masjid Miftahul Jannah, dan insya Allah saya akan meneruskan pembicaraan malam hari ini yang berhubungan bagaimana seharusnya menjadi orang tua luar biasa di hadapan kedua putra putrinya. Amin. Semoga kita semua mampu menjadi orang tua luar biasa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا